Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan
sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam, saatnya pastikan tiba, kau lihat pelangi kasihnya. Salam semua, puji Tuhan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-33. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, di dalam namamu Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami berdoa bersyukur jika Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk kami dengar kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, dalam setiap situasi pergumulan apapun yang kami saat ini lalui. Biarlah firman-Mu Tuhan secara pribadi menguatkan kami untuk kami melihat maksud Tuhan dan pertolongan kekuatan yang dari Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pakai anak-Mu yang hanya alat-Mu Tuhan, dan jadikan hati kami seperti tanah yang gembur, sehingga pada saat firman-Mu ditaburkan, firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Amin. Salam, sekali lagi salam ya. Roma pasal 9 ayat 1 sampai 33. Roma kitab yang sangat luar biasa. Di pasal 9 ini, kalau saya boleh kasih judul atau tema dari pasal 9 ini, saya akan kasih judul God is not yet done with his people, atau Tuhan belum selesai dengan umatnya. Karena kalau kita lihat di pasal 1 sampai 8, Paulus berbicara tentang iman kita. Bagaimana iman itu diberikan pada kita dan kita bertumbuh dalam iman kita. Tapi di pasal 9 ayat sampai pasal yang ke-11, Paulus tiba-tiba mengubah pembicaraan. Di sini dia berbicara tentang umat Israel, umat pilihan Allah. Pertanyaannya kenapa? Kenapa nggak langsung lompat ke pasal yang ke-12 sampai pasal 16, di mana Paulus berbicara tentang praktikal atau aplikasi atau penerapan dari iman kita dalam Kristus Yesus, atau bagaimana orang percaya harus hidup di dalam Kristus Yesus. Ya, kenapa harus ada pasal 9 sampai pasal yang ke-11 yang berbicara tentang bangsa Israel?
Dan kalau kita lihat lebih dalam tujuannya bagaimana Rasul Paulus yang ingin memakai bangsa Israel sebagai ilustrasi tentang kesetiaan Allah pada umatnya. Ya, makanya nggak heran di pasal 9 kita akan melihat di sini bagaimana Paulus ya berbicara ya bagaimana Allah berurusan dengan umatnya di masa lampau menunjukkan kemahakuasaannya. Dan kalau kita lompat sedikit lagi di pasal 10, kita melihat bagaimana Allah berurusan dengan umatnya di masa ini atau sekarang untuk menunjukkan keadilannya. Dan di pasal 11 kita nantinya akan lihat janji Allah berurusan dengan umatnya Israel untuk menunjukkan kesetiaan Tuhan. Intinya memang Allah yang kita sembah, Allah yang hidup adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang adil, dan Allah yang setia untuk umatnya, untuk saudara dan saya. Kita akan lihat pasal 9 ayat 1 sampai 33. Tapi sebelum itu kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga terlebih dahulu. Firman Tuhan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Wow, di sini dikatakan bahwa bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku. Perkataan Paulus ini mengingatkan kita dengan perkataan Musa di dalam perjanjian lama di Keluaran 32 ayat yang ke-32. Di situ Musa, saya singkat saja saya bahasakan, lebih baik hapus namaku dari kitab kehidupanmu kalau engkau tidak mengampuni umatmu. Ya, Musa juga berdoa hal yang sama seperti yang Paulus katakan. Ya, di sini. Ya, yang menarik kenapa saya teringat dengan yang Musa katakan, ya dari apa yang Paulus katakan di sini tentang bagaimana ada kerinduan yang besar yang dimiliki oleh Rasul Paulus dan bahkan Musa secara pribadi, bagaimana kerinduan hasrat yang begitu besar untuk keselamatan umat Allah, untuk bangsa Israel. Dan ini yang membuat saya bertanya, kenapa? Apa yang dimiliki? Atau bagaimana bisa kerinduan besar itu dimiliki oleh Rasul Paulus ya, dan bahkan Musa sendiri. Dan waktu saya lihat ini, saya baca dan saya bahkan baca pasal sesudahnya di pasal 10, saya temukan di ayat 1 sesuatu yang menarik di sana. Di ayat 1 dari pasal 10, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Artinya di sini kalau kita lihat waktu Musa katakan itu, dia posisi lagi berdoa. Dan bahkan di sini Rasul Paulus dia berdoa juga. Artinya doa dalam kehidupan orang percaya kekristenan sangat penting. Terlebih khusus kalau kita lihat di sini ya, pada saat kita bermasalah atau berselisih atau kita ingin doakan atau kita melihat seseorang yang memang dia butuh pertolongan Tuhan, penting untuk kita berdoa bagi orang itu. Penting untuk kita selalu terapkan yang namanya doa. Kenapa? Karena di dalam doa ini ternyata ya bukan situasinya saja diubah, tapi hati kita. Sehingga pada saat kita berdoa untuk seseorang, akhirnya ada kerinduan yang besar untuk Tuhan menolong orang itu. Dan bahkan bukan hanya untuk Tuhan menolong orang itu, tapi bagaimana kita melibatkan hidup kita di dalam kehidupan orang itu. Ya, untuk kita melangkah, untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk memiliki hati terhadap persoalan dari seseorang yang kita doakan itu. Ya, seperti itu. Dan ini yang orang Kristen, orang percaya yang harus miliki, doa. Ya. Penting untuk kita berdoa. Bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi berdoa terlebih khusus untuk orang lain. Ya, untuk orang di sekitar kita, atau untuk kita lihat teman-teman kita, orang kita kenal yang punya persoalan masalah, kita doakan mereka untuk timbul kerinduan di dalam hidup kita, hati kita, dan kepedulian terhadap orang itu. Dan itu yang kita lihat di sini yang Rasul Paulus miliki. Bahkan dia berkata, aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku. Ya. Ada kerinduan yang besar atas keselamatan ya umat Israel, bangsa Israel. Begitu juga yang Musa miliki, ada kerinduan hasrat yang besar.
Dan ini pertanyaan yang kita harus miliki juga. Adakah hasrat kerinduan yang besar yang kita miliki untuk saudara, keluarga, teman-teman kita yang kita tahu belum diselamatkan, yang kita tahu mereka sedang menuju ya ke dalam kematian kekal, ya neraka, yang kita tahu mereka belum memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Sudahkah kita berdoa bagi mereka? Sudahkah kita memiliki hasrat kerinduan yang besar untuk keselamatan mereka? Ya. Dan saudara dan saya, itu hanya Tuhan yang tahu. Dan kalau saudara belum miliki itu, berdoa, minta Tuhan miliki hasrat yang besar untuk orang di sekitar saudara yang saudara tahu mereka belum diselamatkan. Ya. Jangan jadi egois. Jangan jadi orang yang terlalu melihat diri sendiri, ya, sehingga lupa untuk melihat orang di sekitar yang membutuhkan doa saudara, ya, yang membutuhkan dukungan saudara di dalam doa-doa, ya, dalam kehidupan saudara untuk mereka. Ya, penting, sangat-sangat penting. Ayat 4 sampai yang kelima. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dengan keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Wow. Ya, di ayat 4 sampai 5 di sini kita lihat bagaimana Paulus menunjukkan keistimewaan bangsa Israel, ya, yang dipercayakan hukum-hukum Allah, ya, melalui bangsa Israel. Mesias, juru selamat Yesus Kristus Tuhan kita lahir sebagai manusia untuk menggenapi apa yang memang harus digenapi, apa yang dia harus lakukan untuk keselamatan saudara dan saya secara pribadi. Ya. Ada privilege yang luar biasa seperti itu, ya. Tetapi sangat menarik kalau kita lihat sekarang, ya, mereka bangsa yang dipercayakan, ya, sesuatu yang dipercayakan begitu luar biasanya, malah mereka bangsa yang seringkali menolak Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kalau kita, saya ingat sekali, ya, gembala kita, mentor kita Kak Brandon, ya, dia pernah cerita ke saya. Kebanyakan orang Yahudi sekarang di sana di Israel banyak yang tidak percaya kepada Yesus. Ya, seperti mereka tahu cerita tentang Yesus, tapi kalau ditanya mau terima tuh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak mau. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Ya, seperti itu. Dan ini kita lihat di dalam orang-orang di sekitar kita juga. Ya, banyak orang yang dilahirkan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tetapi mereka tidak menerima keselamatan itu sendiri. Ya, tapi banyak orang yang tidak lahir sebagai keluarga Kristen, tetapi mereka menemukan jalan iman mereka dalam Kristus Yesus dan mereka diselamatkan. Ya, seperti itu. Jadi saya ingin ingatkan untuk kita yang mungkin lahir sebagai orang Kristen, sudahkah saudara memiliki hubungan pribadi dengan Kristus? Atau hanya kekristenan sekedar saudara lahir di keluarga Kristen maka saudara pikir saudara orang percaya dan diselamatkan? No. Miliki hubungan pribadi dengan Kristus. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Wow, ya. Kalau kita lihat ayat 6 sampai 12 di sini kita dikatakan tidak semua yang berasal dari Israel, orang Israel, ya. Memang benar, ya. Seringkali saya kasih gambaran yang sangat sederhana saja. Ya, contoh saya dari Kupang.
Bukan berarti saya orang Kupang, saya orang Medan. Ya, tapi saya dari Kupang. Ya, contoh saya pergi ke Surabaya, orang tanya, kamu dari mana? Oh, saya dari Kupang. Ya, karena saya sudah berdomisili di Kupang, saya punya istri di Kupang, saya punya anak di Kupang, tapi saya bukan orang Kupang, saya orang Medan. Seperti itu. Ya, saya suku dari Medan, seperti itu. Dan ini hal yang menarik di sini, ya. Lalu dia memakai Abraham, ya, sebagai ilustrasi. Nggak semua keturunan Abraham disebut anak Abraham, karena hanya yang dari keturunan Ishak yang disebut keturunan Abraham. Wow. Kalau kita lihat di sini, kita tahu memang Abraham punya 2 anak, ya. Satunya Ismail, satunya Ishak. Seperti itu. Tetapi bahkan Ismail tidak diperhitungkan. Kalau kita ingat di dalam Kejadian 22 ayat 2, hanya Ishak yang dianggap anak Abraham. Ya, hanya Ishak saja yang dianggap anak Abraham. Kenapa? Karena kalau kita tahu Ishak di sini adalah anak perjanjian, ya. Anak perjanjian, sementara Ismail simbol dari kedagingan. Yang makanya yang diperhitungkan adalah Ishak karena dia adalah anak perjanjian, seperti itu. Dan bahkan ilustrasi berlanjut, ya, sama seperti Ismail yang walaupun dari Abraham, ya, tapi tidak dianggap anak Abraham, sama seperti kalau kita lihat semua di sini yang dari Israel bukan berarti adalah orang Israel. Kalau kita lihat Israel sendiri artinya dipimpin oleh Allah. Nama Israel sendiri itu artinya dipimpin oleh Allah atau di bawah pemerintahan oleh Allah, ya, di bawah pemerintah Allah, ya, sama prinsipnya, ya. Kenapa saya katakan sama prinsipnya? Jadi sama seperti orang yang mengaku Kristen atau mengaku pengikut Kristus adalah kalau kita lihat nggak semua yang mengaku Kristen orang percaya, ya. Karena hanya orang yang punya hubungan pribadi, yang punya iman di dalam Kristus Yesus saja yang disebut orang percaya. Seperti itu, yang dipimpin oleh Allah langsung. Karena kalau dia hanya bilang dia Kristen, tetapi dia tidak punya iman kepada Kristus Yesus, artinya dia tidak tahu bahkan kekristenannya. Dia dapatannya, oh dia hanya lahir sebagai orang Kristen saja, ya, tapi dia bahkan tidak tahu apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidupnya, ya, dia tidak dipimpin oleh Allah dalam hidupnya, ya, dia tidak bisa disebut orang percaya. Seperti itu. Karena orang percaya, orang Kristen yang artinya pengikut Kristus, artinya orang-orang yang mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Seperti itu, ya. Ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab Kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namamu dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia mendengarkan hati siapa yang dikehendakinya. Di ayat-ayat ini, ya, banyak orang punya masalah pastinya. Kenapa? Kalau kita lihat, ya, di ayat 13 ini banyak orang yang susah memahaminya. Ya, kenapa? Karena dikatakan bagaimana bisa Allah memilih untuk mengasihi Yakub dan membenci Esau, ya. Bahkan sebelum mereka dilahirkan, dikatakan Allah sudah memutuskan untuk membenci Esau dan mengasihi Yakub. Kenapa bisa begitu? Saya pribadi, ya, dengan iman saya jawab sangat sederhana, ya. Karena Allah Maha Kuasa, Dia Maha Tahu, ya, seperti itu. Saya tidak tertarik, ya, bagaimana bisa Allah membenci Esau. Kenapa saya katakan gitu? Ya, yang buat saya lebih tertarik bagaimana Allah bisa lebih mengasihi Yakub, ya, seperti itu, ya. Bagaimana Allah bisa mengasihiku secara pribadi, mengasihi saudara secara pribadi yang berdosa ini, seperti itu, ya. Dan saya pribadi, saya yakin karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sangat tahu, ya. Dan kita yang sudah menerima Dia,
Sebagai Tuhan Juru Selamat, kitalah orang-orang pilihannya, orang-orang yang dikasihinya. Dan bahkan kalau kita belajar Alkitab kita lihat Esau, ya, kita baca tentang Esau, percayalah bahwa dia tidak tertarik dengan hal-hal rohani, ya, tapi tentang hal-hal kedagingan. Kalau kita lihat di situ, ya, makanya saya pribadi yakin, ya, bagaimana Allah tidak pernah salah memilih dalam pilihannya. Ya, pilihan Allah selalu benar, ya, dan bagi saya secara pribadi, ya, saudara dan saya yang sudah percaya kepada pengorbanan Kristus Yesus, ya, adalah orang-orang yang ada di dalam kasih Allah, orang-orang yang punya iman di dalam Dia, seperti itu. Dan saudara adalah umat pilihan Allah, ya, dan Tuhan nggak pernah salah memilih saudara dan saya. Karena terkadang kita, kalau kita lagi dekat dengan Tuhan, hubungan dekat dengan Tuhan, kita nggak punya masalah dengan ini. Tapi kadang kalau kita mulai jauh dari Tuhan, kita jatuh dalam certain atau dosa tertentu, kita mungkin, Tuhan, jangan-jangan salah pilih beta, jangan-jangan beta belum orang percaya, belum lahir baru, seperti itu. No, ya, makanya saudara punya iman di dalam Dia. Baik saudara sedang jatuh atau saudara dengan dekat, saudara fokusnya bukan terhadap diri saudara, saudara fokusnya terhadap pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sehingga pada saat saudara dekat dengan Tuhan, saudara tidak menjadi sombong dan berkata, beta lebih dari orang lain secara rohani. Dan pada saat saudara jatuh, saudara tidak bisa berkata, beta sudah terbuang dari Allah. Tidak. Itu makanya penting untuk saudara balance, ada di tengah-tengah. Ya, apa itu? Fokus kepada Kristus. Seperti itu. Jangan fokus terhadap diri saudara sendiri. Baik pada saat saudara dekat kepada Tuhan, baik saudara pada saat saudara jatuh. Ya, seperti itu. Di ayat yang ke-15. Kalau kita lihat di sini, ya, ayat ke-15 ini menarik sekali. Kenapa saya katakan di ayat 15 ini menarik sekali? Di sini dikutip di Keluaran 13 ayat 19, ya. Kejadiannya setelah bangsa Israel ini, ya, nari-nari di depan anak patung lembu emas, dan Musa doa untuk Tuhan mengampuni mereka, dan Tuhan mengampuni mereka. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena itu kemahakuasaan Allah, ya, seperti itu. Dan di ayat 17 sampai 18 di sini dikatakan Tuhan menjatuhkan hukuman kepada Firaun, ya. Jadi Allah mengampuni Israel dan menjatuhkan hukuman kepada Firaun. Kenapa seperti itu, ya? Dan bahkan kalau kita lihat, memang kita tahu Firaun sendiri sudah dikatakan 10 kali disebutkan bahwa Tuhan mengeraskan hatinya. Bukan berarti Tuhan yang buat hatinya keras sehingga dia nggak bisa bertobat, tapi Tuhan approve apa yang sudah ada di dalam hatinya, kejahatan yang sudah ada di dalam hatinya, seperti itu. Jadi sekali lagi, Tuhan nggak pernah salah memilih. Kalau saudara percaya Kristus, saudara umat pilihan Allah, dan saudara tidak pernah, Tuhan nggak pernah salah milih saudara dan saya. Kalau saudara ada di dalam pelayanan sekarang, di dalam gereja, atau melakukan pekerjaan Tuhan, terlibat dalam apapun itu, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih saudara dari situ. Saudara, apa yang saudara lakukan, saudara tahu itu yang Tuhan mau, mempermuliakan Tuhan, yang menyatakan kasih setianya. Saudara ada di dalam panggilan Tuhan yang mulia. Ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-24. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk untuk mempunyai hak atas tanah liatnya, untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Wow, di ayat 19 sampai 24 ini, di sini kita diajar untuk bergantung kepada Tuhan secara total, percaya kepadanya yang membuat kita, yang membentuk kita. Saya sederhanakan, pikirkan aja seperti ini, ya. Kita, ya, bisa ragu kalau kita nggak kenal Dia yang membentuk kita.
Tapi ini kita sudah kenal dia, kita sudah belajar tentang apa yang dia lakukan untuk kita, cintanya untuk kita. Kalau dia rela hidupnya sendiri, ya, dia berikan untuk saudara dan saya. Saudara masih ragukah untuk yang lainnya? Untuk menggantungkan hidup saudara kepadanya, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dirinya sendiri saja tidak dia sayangkan buat saudara dan saya, ya, cintanya yang begitu besar sehingga dia mau datang ke dunia, mati, bangkit dan naik ke surga untuk saudara dan saya. Seperti itu, ya. Jadi serahkan hidup saudara kepadanya, ya. Bergantunglah kepadanya karena dia Allah yang begitu mengasihi saudara dan saya. Ayat 25 sampai 27. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan disebut umatku, dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka kamu ini bukan umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Ya, ayat 25 sampai 27 di sini Paulus mengarah pada kita, orang-orang yang di luar Yahudi tapi punya iman di dalam Yesus Kristus, ya, dan disebut anak-anak Allah. Seperti itu, karena di dalam Yohanes 1 ayat 12 katakan bahwa setiap orang yang percaya dalam Kristus Yesus diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara anak-anak Allah, saya anak-anak Allah. Berarti kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat 28 sampai 29. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Wow, ya, apa yang difirmankan akan dilakukan sempurna dan segera, ya. Dan memang pekerjaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang dia firmankan dalam hidup kita, Tuhan akan selalu genapi di waktu yang tepat, secara tepat, sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat 30. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Wow, ya. Jadi orang yang di luar Yahudi dibenarkan oleh iman. Saudara dan saya dibenarkan oleh iman Yesus Kristus. Jadi kita nggak boleh sombong, sama seperti Efesus 2 ayat 8-9 katakan, ya. Karena imanlah kita diselamatkan, dan itu semua karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Sehingga kita tidak boleh menyombongkan diri kita atas keselamatan kita, karena semuanya adalah anugerah, kasih karunia, pemberian yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagian terakhir, ayat 31-33. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengajar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dia siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya, kita lihat di sini masalah yang sebenarnya dari orang Yahudi. Ya, mereka coba meraih pembenaran melalui hukum Taurat, ya, perbuatan, ya, padahal mereka tidak tahu fungsi dari hukum itu sendiri, menuntun mereka kepada Yesus. Galatia 2 ayat 24, ya. Dan bukannya ini juga, ya, yang kalau kita lihat ditawarkan banyak orang, ya, untuk kita, mereka mengatakan harus berbuat baik untuk diselamatkan. Ya, kedengarannya oke, tapi masalahnya kita lahir dengan sifat dosa, dan untuk berbuat baik itu sangat susah. Ya, banyak orang kecewa dan bahkan punya ide, melahirkan ide bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena kalau Tuhan tidak ada berarti tidak ada hukuman atau neraka. Tapi masalahnya, dan kita tahu pasti bahwa Tuhan ada dan neraka, surga ada. Ya, seperti itu. Makanya saya ingin katakan kepada kita semua saat ini, milikilah iman dalam Kristus Yesus. Ya, tentukan pilihan saudara. Terima Yesus, surga. Menolak Yesus, neraka. Jangan berpikir, oh nanti sah. No, kita nggak tahu kapan hidup ini berakhir. Selagi masih ada kesempatan, saat ini saudara mendengarkan, mungkin dimanapun berada, terima Yesus bagi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar,
kami hidupi dan kami membuka hati kami untuk percaya yakin bahwa Engkau Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom.